Pemirsa, siang ini Majelis Hakim bersama Jaksa Penuntut Umum dan para penasihat hukum 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua akan melakukan pemeriksaan di TKP Duren 3 dan Saguling, Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek lokasi tempat terjadinya penembakan Yosua. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MJN Valerie Budianto di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Selamat siang Valerie, bisa Anda update lagi siapa saja pihak-pihak yang sudah datang? Tadi Anda sampaikan sudah ada JPU 10-15 orang, kemudian kuasa hukum dari Ricky Rizal, Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf. Apakah kuasa hukum yang lain dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ini sudah hadir? Dan hakim apakah juga sudah hadir di sana? Baik Jason, baru saja kita saksikan kehadiran dari kuasa hukum Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, Arman Hanis yang tiba di lokasi bersamaan dengan Rasa Mala Aritonga. Baru saja tiba di lokasi saat ini, kemudian sekitar 5 menit yang lalu kami melihat kehadiran dari kuasa hukum Ricky Rizal yaitu Erman Umar dan juga kehadiran dari kuasa hukum Ricky Rizal yang bernama Vena. Jadi sejauh ini pihak kuasa hukum semuanya sudah tiba di persidangan, baik itu kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Seperti yang tadi saya katakan, ada Arman Hanis dan juga Rasa Mala Aritonga. Kemudian juga ada kuasa hukum dari Richard Eliezer yaitu Roni Talapesi yang sudah hadir dari sekitar 15 menit yang lalu. Kemudian juga kami sudah melihat kehadiran dari kuasa hukum Ricky Rizal, ada Arman Umar dan juga Vena. Dan juga kami sudah melihat kehadiran dari kuasa hukum Kuat Ma'ruf yaitu Irwan Irawan. Tadi selain kehadiran dari pihak kuasa hukum yang kini sudah lengkap, kami juga sudah melihat kehadiran dari Jaksa Penuntut Umum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Total ada sekitar 12 hingga 15 jaksa yang sudah tiba menggunakan mobil Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak pukul 2:10 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini kami masih menantikan kehadiran dari Majelis Hakim, yaitu Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso, kemudian anggota Majelis Hakim atas nama Morgan Simanjuntak dan juga Alimin Ribut Sujono. Kita ketahui bersama bahwa memang hari ini akan diberlakukan pemeriksaan setempat atau kunjungan ke lokasi terhadap 2 rumah Ferdy Sambo. Yang pertama adalah di rumah di Jalan Saguling, kemudian juga rumah dinas Ferdy Sambo. Dan untuk kronologi pemeriksaan setempat ini pertama-tama akan dilakukan di Jalan Saguling terlebih dahulu, sehingga memang nanti pemeriksaan setempat ini akan dilakukan secara kronologis karena memang kita ketahui di rumah Jalan Saguling ini berlangsung perencanaan terhadap pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang dilakukan di lantai 3 apabila kita merujuk fakta-fakta di persidangan, di mana Ferdy Sambo ini pertama-tama terlihat memanggil Ricky Rizal usai mendengarkan cerita dari Putri Chandrawati bahwa dirinya mengaku dilecehkan oleh Brigadir Yosua Huta Barat di Magelang, dan usai mendengarkan cerita tersebut di lantai 3 ia lantas memanggil Ricky Rizal dan menanyakan apakah mengetahui peristiwa tersebut dan juga bertanya apakah Ricky Rizal ini sanggup atau bisa untuk menembak Brigadir Yosua Huta Barat. Namun karena Ricky Rizal ini menolak karena merasa tidak berani, sehingga akhirnya Ricky Rizal diperintahkan oleh Ferdy Sambo untuk memanggil Richard Eliezer. Dan akhirnya kita ketahui bersama Richard Eliezer ini memang juga ditanya apakah bersedia untuk menembak Brigadir Yosua Huta Barat, dan dinyatakan oleh Richard Eliezer ini ia siap untuk melaksanakan perintah tersebut. Nah, terhadap perintah ini Jason, kita ketahui bersama ada pertentangan baik dari kubu Ferdy Sambo maupun dari kubu Richard Eliezer, di mana dari Richard Eliezer menyatakan bahwa ia memang diperintahkan secara khusus untuk menembak Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinas Ferdy Sambo yang berlokasi di Kompleks Polri Duren 3. Sedangkan apabila dari kubu Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati melalui kuasa hukumnya Febri Diansyah menyatakan bahwa dirinya yaitu Ferdy Sambo ini tidak merencanakan pembunuhan, namun memang merencanakan untuk mengklarifikasi terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dan menanyakan kepada Richard Eliezer untuk menembak, manakala ketika dilakukan klarifikasi ini Brigadir Yosua Huta Barat melawan, dan oleh karena itu nanti Ferdy Sambo akan menjaga Richard Eliezer ketika memang terjadi penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Jason, kita baru saja saksikan kehadiran dari Ketua Majelis Hakim dan jajaran Majelis Hakim kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Yang pertama di depan yang didampingi oleh Pamdal adalah Wahyu Imam Santoso yang sudah terlihat masuk menghampiri pihak kuasa hukum dan juga Jaksa Penuntut Umum yang sedang berada di depan rumah pribadi Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati di Jalan Saguling. Kita bisa saksikan bersama.
memang meskipun terhalang dari kepolisian, namun bisa dilihat bersama bahwa saat ini Ketua Majelis Hakim sedang melakukan pembicaraan bersama dengan pihak kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum. Dengan tibanya seluruh pihak di lokasi, saat ini Jason mengindikasikan bahwa sesaat lagi pemeriksaan setempat akan segera dimulai. Kami juga sudah melihat bahwa kini rumah pribadi Ferdy Sambo Putri Chandrawati yang berada di Jalan Saguling pintunya mulai terbuka sedikit. Ini berarti memang sesaat lagi usai memang dilakukan briefing atau mungkin dilakukan bagaimana kronologi pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap pemeriksaan hari ini, nanti seluruh pihak yang memang diundang dan juga sudah hadir untuk menghadiri pemeriksaan setempat hari ini akan segera masuk dan juga pemeriksaan setempat akan segera dilakukan. Waktu menunjukkan pukul 14:22. Bersama-sama kita ketahui bahwa berarti ada keterlambatan sekitar 30 menit dari rencana awal. Sekarang Jason, seluruh pihak terlihat sudah memasuki rumah pribadi Ferdy Sambo dan juga terdakwa. Jadi kita hanya intern dari pihak jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum di sini. Ya. Baik. Sidang saya buka, Mas. Izin kami masuk Pak RT, ya. Pak. Ini saya Pak ya, kami izin masuk Pak ya. Nah. Ya, permisi. Media nggak boleh ya. Ini mau pribadi Pak, nanti ke TKP. Nanti Pak ya. Mohon maaf ya. Boleh Pak di rumah kan, tadi pengacara nggak ini Pak. Ya, pemirsa, baru saja kita mendapatkan informasi dari rekan Valeri Budianto yang saat ini berada di Rumah Saguling, bahwasanya semua pihak mulai dari hakim, kemudian jaksa penuntut umum serta pihak kuasa hukum dari kelima terdakwa ini sudah memasuki Rumah Saguling. Adapun tadi hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso ini baru saja tiba sekitar pukul 14.18 waktu Indonesia Barat dan baru saja memasuki area dari rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling. Seperti yang sudah diungkapkan oleh pihak majelis hakim bahwasanya hari ini agendanya hanyalah untuk pengecekan lokasi saja di rumah Saguling dan juga nantinya akan dilanjutkan di rumah Duren 3. Dan kemudian majelis hakim kemarin sempat menegaskan bahwa tidak dilakukan proses pembuktian atau tidak ada pembuktian dalam agenda yang dilangsungkan hari ini. Kalau boleh tadi kami recap kembali dari hasil laporan Valeri, ada jaksa penuntut umum sekitar 12 sampai dengan 15 orang yang sudah hadir. Kemudian juga kuasa hukum dari masing-masing terdakwa ini juga sudah lengkap. Mulai dari kuasa hukum Ricky Rizal, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan kemudian tadi yang sampai terakhir adalah kuasa hukum dari Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Kemudian disusul kembali oleh pihak majelis hakim. Salah satunya adalah Wahyu Iman Santoso yang memang selama proses peradilan atau selama masa persidangan menjadi ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara dari kelima terdakwa. Dan pemirsa, nantinya pemeriksaan di Kompleks Duren 3 ini diprediksi akan memeriksa terkait dengan ruangan di lantai 3, yang mana di ruangan tersebutlah Ferdy Sambo diungkapkan dalam dakwaan ini sempat berbincang dan memanggil Ricky Rizal, kemudian Richard Eliezer dan menanyakan kepada mereka apakah kemudian mau untuk menembak Yosua.
Dan kemudian Ricky Rizal sempat menolak permintaan tersebut. Kemudian Verdi Sambo pun meminta Ricky Rizal untuk memanggil Richard Eliezer. Kemudian Richard Eliezer pun naik ke ruangan di lantai 3 Rumah Saguling dan bertemu dengan Verdi Sambo. Dan juga pada saat itu Richard Eliezer mengaku ia diminta untuk melaksanakan atau ada pembunuhan berencana, skenario pembunuhan berencana yang dikomunikasikan kepada dirinya saat itu bersama juga dengan Putri Chandrawati. Sementara untuk lokasi di rumah Duren 3 ini sendiri adalah lokasi yang menjadi tempat eksekusi atau pembunuhan dari Yosua Huta Barat, tepatnya pada tanggal 8 Juli 2022. Dan nantinya akan juga diperiksa terkait dengan lokasi-lokasi atau titik-titik juga yang kemudian terekam dalam CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Yang mana CCTV ini juga kita ketahui bersama sudah dijadikan alat bukti atau kemudian diputarkan dalam proses persidangan untuk membuka bagaimana tabir dari kasus yang sudah disidangkan kurang lebih selama 2 bulan terakhir ini. Dan pemirsa, kalau kita berbicara soal masa penahanan, ini juga yang menarik bahwasanya ke para terdakwa ini akan habis masa tahanannya ini pada tanggal 9 Januari 2023 atau sudah 90 hari. Maka dari itu pihak dari Pengadilan Negeri ini nantinya akan mengajukan masa perpanjangan penahanan terhadap terdakwa karena sampai dengan saat ini sidang belum sampai pada putusan. Namun masih update-nya terakhir ini masih sampai dengan tadi masih pemeriksaan dari ahli-ahli. Baik, kami kembali terhubung dengan Valerie Budianto. Valerie, bisa Anda jelaskan kembali atau Anda recap kembali? Di sini sudah dihadirkan para pihak kuasa hukum. Apakah nanti mereka boleh mengajukan pertanyaan atau memberikan pernyataan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan hari ini kepada pihak majelis hakim misalnya? Baik, kami masih mencoba memperbaiki arus komunikasi kami dengan jurnalis MGN, Valerie Budianto. Kami coba hubungi kembali. Selamat siang Valerie, sudah terhubungkah bersama kami? Baik, kami akan lanjutkan pemirsa Breaking News Metro TV usai jeda berikut ini. Tetap